Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham UNTR kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham UNTR ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha penjualan alat berat, kontraktor penambangan, tambang emas dan tambang batu bara, konstruksi sama energi. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan alat beratnya sebesar 29%, kontraktor penambangan sebesar 42%, tambang emas dan tambang batu bara sebesar 27%, konstruksi sebesar 2%, dan energinya masih belum berjalan ya teman-teman. Terus dari segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan UNTR. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh ASI sebesar 59,5% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 40,5%. Dan kita lihat dari segi kinerjanya. Untuk yang pertama adalah dari segi pendapatan. Untuk pendapatan mengalami kenaikan ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Ya memang di tahun 2020 kita semua tahu bahwa di masa pandemi ya teman-teman, dan kenaikannya sebesar 31,8%. Terus untuk dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya cukup signifikan sebesar 71,7%. Tetapi masih belum mencetak sampai laba di tahun 2019 yang dimana masih masa normal ya teman-teman. Tetapi sudah mendekati ya atau secara segi ekonominya sudah mengalami pemulihan. Terus untuk dari segi aset mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 12,8%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 10,9%. Dan dari segi modal juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 13,9%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya di 12,96%, jadi sudah mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya, tetapi sudah mendekati ke tahun 2018 ataupun 2019. Terus untuk dari segi EPS di 2761 dan membuat pernya di 9,85 kali. Kalau kita lihat dari segi harga memang mengalami kenaikan sedikit, tetapi dari kenaikan EPS-nya mengalami kenaikan lumayan banyak sehingga membuat pernya mengalami penurunan. Terus untuk dari segi book value di 19,275 dan membuat PBV-nya di 1,41 kali. Jadi kalau dari segi PBV dibanding dengan tahun sebelumnya mungkin ini merupakan PBV yang lebih rendah ya. Terus untuk dari segi dari DER-nya di 0,57 kali dan ini masih sangat bagus yang dimana hutangnya masih di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 14,33% dan ROA-nya di 9,15%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 27.200 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 28.000. Jadi memiliki margin of safety 3%. Dan teman-teman, sebelum kita ke kesimpulan, teman-teman saya ada membuat website. Websitenya adalah valuestock.id. Jadi teman-teman bisa mendaftarkannya. Untuk linknya nanti saya tinggalkan di kolom deskripsi. Dan apa sih yang teman-teman bisa dapatkan? Ya teman-teman bisa mendapatkan video ya. Jadi video ada 5 series yang sudah saya upload di dalamnya. Jadi teman-teman sekitar ada 20-30 video. Terus ada teman-teman bisa melihat dari baca e-booknya, intrinsic value ya, ada 700 emiten sama watchlist yang sedang saya pantau. Terus ada invest with Mimin ya teman-teman, teman-teman bisa melihat saham-saham apa saja yang sedang saya hold. Terus teman-teman juga bisa upgrade ke VIP class jika teman-teman inginkan. Terus kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena saya melihat juga tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham UNTR masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya.
Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan beli saham UNTR ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena segi margin of safety-nya sudah sangat kecil, dan kalau misalnya saya beli itu lebih besar resikonya daripada potensi keuntungannya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan seperti tadi saya ada membuat website teman-teman, jadi websitenya adalah valuestock.id, dan saya juga tinggalkan linknya di kolom deskripsi. Oke teman-teman, see you in the next video, bye bye.